menargetkan seputar infrastruktur air bersih di Kecamatan Rumput. Berikut saya akan jelaskan tentang latar belakang. Perkenalkan, nama saya Hadi Darmawan Utomo dengan NPWS 123. Jadi di sini berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk maupun perubahan infrastruktur di Kecamatan Rumput selalu berkembang. Lalu berdasarkan pembangunan yang ada, otomatis membutuhkan sumber daya air yang lebih baik untuk kedepannya, di mana agar memperkirakan apakah kebutuhan air bersih di Rumput sudah memenuhi keperluan penduduknya dan memenuhi seluruh infrastruktur yang ada. Perkenalkan, saya Nabi Makarim dengan NRP akhir 1109. Jadi air bersih ini apa itu air bersih? Air bersih adalah air yang memenuhi standar air minum dari segi kualitas, fisik, kimiawi dan biologis, dan tidak menimbulkan efek samping. Lalu ada profil wilayah dari Rumput itu sendiri, yaitu Kecamatan Rumput terdiri dari 6 kelurahan dan memiliki luas 21,08 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 121.234 jiwa. Perkenalkan, nama saya Nopal Ramadan dengan NRP 47. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zona pelayanan, coverage dan juga servis air bersih perkeluaran yang ada di Kecamatan Rumput. Yang pertama, zona pelayanannya sendiri, Kecamatan Rumput itu termasuk dalam zona 1 pelayanan PDAM dan Lembaga, di mana terdapat 2 sumber air yang ada di zona pelayanan Rumput ini yang ada di Kecamatan Rumput sendiri. Untuk yang kuning itu sumber air dari IPAM Nanggal 2, dan juga untuk yang merah itu adalah IPAM Karangpilang 3. Nah, untuk coverage sendiri, Kecamatan Rumput sudah didistribusi oleh 3 pipa, yaitu pipa tersier, sekunder dan juga primer. Nah, untuk distribusi pipa tersiernya sendiri, sebagian besar sudah mencakup seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Rumput. Saja untuk surplus air bersih sendiri di perkelurahan Kecamatan Rumput ini memiliki sumber air yang berbeda. Contohnya IPAM Karangpilang 3 itu ada di Kelurahan Kecamatan Rumput, Rumput Kidul, Kedung Baru, dan juga Penjaringan Sari. Nah, untuk IPAM Nanggal 2 itu ada di Mendokan Ayu dan juga Wonorejo. Perkenalkan, nama saya Delvira John Dirtam Bolon dengan NRP 1097. Di sini saya akan membahas tentang metodologi yang kami pakai dalam penelitian kami. Data kualitatif mengenai infrastruktur air bersih di Rumput, Surabaya menjadi kunci dalam memahami dinamika kompleks yang melibatkan kebutuhan masyarakat dan tantangan infrastruktur. Hasilnya dapat memberikan landasan yang kuat untuk perencanaan kebijakan yang lebih terarah dan solusi berkelanjutan dalam mengatasi masalah infrastruktur air bersih di daerah tersebut. Saya Muhammad Ghazali Maro dengan NRP 1119. Apabila potensi dari Kecamatan Rumput, di mana Kecamatan Rumput terletak di kota Surabaya, di mana kota Surabaya itu berbatasan dengan berbagai kota lain dan kecamatan dan kabupaten, dan juga termasuk ke dalam gerbang tol Susilo. Nah, oleh karena itu di wilayah Surabaya itu sangat mendukung percepatan pembangunan di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Randy Ramadan NRP 1119. Kali ini saya akan menyebutkan masalah dari air bersih di Kecamatan Rumput. Terdapat 3 masalah, yaitu kebocoran pipa distribusi, pencemaran air bersih, dan yang terakhir adalah sumber air dan ketergantungan. PDAM pernah mengalami kehilangan produksi air sebesar 53% dikarenakan kebocoran yang disebabkan oleh sarana prasarana umum seperti alat pencatat air meter. Yang kedua adalah pencemaran air bersih. Nah, pencemaran air bersih ini disebabkan oleh kebocoran pipa yang disebabkan oleh pengeboran untuk pembangunan proyek-proyek yang tidak sengaja mengebor dan terkena pipa PDAM. Yang terakhir ada sumber air dan ketergantungan. Ketersediaan air bersih Kecamatan Rumput memiliki ketergantungan pasokan air kepada IPAM Karangpilang 3 dan IPAM Nanggal 2, yang jika terjadi sesuatu pada IPAM tersebut, maka kondisi air bersih di Kecamatan Rumput itu terancam. Perkenalkan, nama saya Al-Sofi Jelkoji dengan NRP 161. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi penduduk dan kebutuhan. Di sini proyeksi penduduk diperlukan untuk menganalisis proyeksi kebutuhan air bersih pada Kecamatan Rumput untuk 20 tahun ke depan. Sebelumnya jumlah penduduk pada Kecamatan Rumput pada tahun 2023 terdapat 124.832 jiwa, dan untuk proyeksi 2043 ada 143.300
jiwa pada Kecamatan Rumput. Nah, dari jumlah penduduk tersebut dianalisis lagi tentang kebutuhan air bersih pada Kecamatan Rumput. Pada kebutuhan air bersih ini didapati melalui Standar Nasional Indonesia, di mana ketentuannya kebutuhan air bersih per orang itu diklasifikasikan berdasarkan penggunaan rumah. Jadi dari tabel-tabel yang diberikan oleh SNI, kita rata-rata dan kita dapati rata-rata kebutuhan air bersih pada per orangnya yaitu 100 liter per harinya. Sehingga dari jumlah penduduk yang ada kita kalikan 100 agar mendapati jumlah kebutuhan air bersih pada setiap orangnya. Nah, pada tahun 2023 didapati bahwa setiap harinya Kecamatan Rumput itu membutuhkan 12.483,2 meter kubik per harinya untuk kebutuhan air bersih, dan untuk proyeksi 2043 dibutuhkannya 14.466,5 meter kubik per harinya untuk kebutuhan air bersih. Selanjutnya dari angka tersebut dianalisis supply dan demand bagaimana air bersih pada Kecamatan Rumput. Untuk supply sendiri dihitung melalui debit produksi dan aliran air agar mendapatkan debit total yang dihasilkan oleh pipa-pipa yang digunakan Kecamatan Rumput. Nah, di sini didapati debit produksi yaitu 292.400 meter per kubiknya dikurangi oleh kehilangan air agar debit total didapatkan agar lebih valid, yaitu kehilangan airnya adalah 87.720 meter kubik per harinya, sehingga didapati debit total yaitu 204.680 meter kubiknya per hari. Sehingga untuk demandnya yaitu sudah disebutkan pada 2023 12.000 sekian dan untuk 2043 14.000 sekian, sehingga dianalisis bahwa kebutuhan air bersih pada Kecamatan Rumput sudah terlayani oleh PDAM, melihat bahwa angka supply lebih besar dibandingkan angka demand. Namun perlu diperhatikan bahwa IPAM yang digunakan Kecamatan Rumput yaitu IPAM Ngagel 2 dan IPAM Karangpilang 3 tidak hanya melayani Kecamatan Rumput saja, namun melayani kecamatan-kecamatan lainnya. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadan, NRP 1119. Selanjutnya adalah kuantitas dari IPAM yang ada di Kecamatan Rumput. Yang pertama ada IPAM Ngagel 2 dengan memiliki kapasitas total sebesar 1000 liter per detik. Yang kedua adalah IPAM Karangpilang 3 yang menghasilkan kapasitas total lebih dari 2.400 liter per detik. Saya Muhammad Ghazali Maro dengan RP 1119. Selanjutnya ada kualitas air bersih di Kecamatan Rumput. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar, disimpulkan bahwa rata-rata responden merasa puas pada pelayanan air bersih di Kecamatan Rumput dengan kriteria bahwa air pelayanan tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Kembali lagi dengan saya Siti Nawar Tomo dengan NRP 1123. Ini saya akan membacakan kesimpulan berdasarkan hasil analisis kami. Menurut hasil analisis kami, jaringan fasilitas PDAM di Rumput sudah memadai untuk kebutuhan penduduknya untuk 20 tahun ke depan. Walaupun begitu, kami juga melihat dari permasalahan permasalahan yang ada di Rumput, kami menyarankan agar sisa jaringan PDAM di Rumput diharapkan dapat lebih baik dan terpelihara lebih baik dengan masalah-masalah yang ada di analisis sebelumnya. Dan untuk kedepannya kami menyarankan untuk dibuatnya IPAM di Kecamatan Rumput, mengingat pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dan juga perkembangan infrastruktur yang selalu ada dan terus selalu dibangun di Rumput tersebut agar terjadinya ketergantungan oleh IPAM-IPAM yang ada di luar Kecamatan Rumput dan memiliki fasilitas yang dan sarana-prasarana yang lengkap di Kecamatan Rumput. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.